Inikah era Indonesia gelap? Manakala manisnya janji dengan realitas pahit. Kemunculan gerakan Indonesia gelap bukan sekedar aksi simbolik, tetapi cerminan dari ketidakpuasan publik terhadap situasi ekonomi yang semakin pelik dan tata kelola keuangan negara kian memancing kritik. Puncak kegemasan menjadi anomali terhadap angan Indonesia Emas 2045 yang tanpa malu masih terus digaungkan. Di tengah janji pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi realitas di lapangan menunjukkan gejala sebaliknya. Paradoks, efisiensi anggaran, kebijakan tidak pro rakyat, hingga skandal mega korupsi pun semakin menggila. Setali tiga uang dengan persoalan utang luar negeri yang menggunung, badai pemutusan hubungan kerja telah membawa bangsa mendekati jurang krisis kepercayaan dan kebangkrutan moral ekonomi. Sebuah kontradiksi, betapa manisnya janji seperti hilirisasi industri yang kini berujung ironi. Obral impian jutaan lapangan kerja baru yang terjadi justru menambah jumlah pengangguran baru. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. 19 juta lapangan pekerjaan. Janji Mas Wapres masih segar dalam ingatan para buruh, manakala belum genap 1 tahun berjalan, PT Sri Rejeki Isman Tbk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024. Ditambah aksi Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer tampil meyakinkan mengobral semangat jiwa patriotisme negara hadir untuk buruh. Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh harus bekerja. Presiden Prabowo bersama. Buruh kita bersama. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup bapak-bapak. Hidup ibu-ibu. Pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Lain ucapan, lain tindakan. Pemerintah melanggar kepercayaan. 10.000 lebih buruh kehilangan pekerjaan. Pak Prabowo, Pak Lutfi, gimana nasib di Sritek? Katanya nggak di PHK, kenapa sekarang di PHK? Kayak anak saya minta rabi, yang satu minta sekolah di TNI, yang satu sekolah. Gimana Pak? Kayak suami saya nggak kerja, biaya dari mana Pak? Gajinya ini tunggu gajian belum dibayar. Di babak akhir, pemerintah gagal selamatkan Sritex meski awal tampil gagah berjanji menebus derita. Usai hukum ditegakkan, janji tersisa kini memastikan hak-hak buruh terpenuhi sesuai peraturan ketenaga kerjaan. Pahitnya kenyataan, wajar bila mengkhawatirkan masa depan. Pula kehidupan 10.000 lebih buruh Sritex hendaknya tidak menjadi sekedar angka statistik semata, tetapi sinyal bahaya Indonesia semakin gelap jika penguasanya tetap hilaf. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa?
Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Saudara-saudara, mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor satu, akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor 2 adalah Amerika, nomor 3 India. Ini Goldman Sachs, ya kan? China akan nomor 1 di tahun 2050. Gitu. India nomor 3, Indonesia nomor 4. Di 2050, 25 tahun akan datang kan? Halo sahabat kabar bursa, Editorial Point kembali hadir untuk Anda. Pekan ini mengambil tema Indonesia gelap, janji manis, realitas pahit. Ibarat dua sisi menggambarkan tantangan yang tengah dihadapi oleh pemerintah, tetapi juga simbol frustasi publik terhadap situasi ekonomi dan tata kelola keuangan negara dengan paradoks efisiensi. Situasi di bawah tekanan krisis geopolitik, fluktuasi pasar keuangan, derasnya arus modal asing terus hengkang, gelombang PHK massal, fenomena makan tabungan menyusul rendahnya daya beli, mempersempit ruang bernafas rakyat. Secara khusus, hal ini menjadi perhatian redaksi Kabar Bursa. Kita akan berbincang langsung bersama Uslimin Usle, pemimpin redaksi Kabar Bursa. Apa kabar, Pak? Sehat, alhamdulillah. Bapak nih sekarang ini kesilau atau apa Pak pakai kacamata hitam? Gelap, Pak. Oh, gelap. Iya, Pak. Well, tema Ini Indonesia sebagai simbol. simbol aja, Pak, Simbol, ya. ya. Indonesia gelap, Pak, ya. Indonesia gelap. Pak, kalau pemerintah, Pak, kehilangan kepercayaan publik, Pak, itu dampaknya gimana, Pak? Ya, dampaknya bisa kemana-mana. Dan yang paling parah, dampaknya pemerintahnya bisa diganti. Oh, kehilangan mandat gitu Kehilangan maksudnya, Pak? mandat. Bisa saja kehilangan mandat. Karena yang memberikan mandat kan rakyat. Nah, kalau rakyat sudah mencabut mandatnya karena tidak dipercaya memegang mandat itu, ya kan bisa. Tapi meskipun secara ketatanegaraan pasti prosesnya panjang. Tapi kan Indonesia ini kenyang pengalaman dengan seperti itu. Ketika masyarakat sudah muak, puncak kefrustrasian masyarakat dituangkan dalam bentuk kemuakan dan kemarahan publik, itu bisa berbahaya. Jadi pemerintah juga harus hati-hati, tidak boleh terlalu percaya diri karena terpilih lewat 58%. Pak, kita masih segar dalam ingatan kita soal peringatan Garuda Biru itu, Pak. Nah, sekarang Garuda Hitam nih, Pak. Indonesia gelap. Nah, ini gerakan apa sih, Pak? Gerakan oposisi atau apa sih, Pak? Ini bukan gerakan oposisi, tapi ini adalah gerakan tingkat kefrustrasian masyarakat, ya, yang diwakili oleh adik-adik mahasiswa. Yang pertama bersuara kan tentu mahasiswa. Lalu kemudian di belakangnya sudah mulai berbaris-baris para civil society, para pejuang-pejuang demokrasi, Para kelompok kelas menengah kali, Pak, ya? kelas menengah, para pekerja yang sudah semakin tipis tabungannya, bahkan sudah tidak ada tabungannya. Mereka gelombang PHK jalan terus. Nah, ini kan padahal tidak ada pandemi lagi. Kalau di 2020-an, 2021 tuh karena ada pandemi sampai kemudian PHK sampai 3.600.000 dalam catatan Komisi 9 DPR, ya bisa dimaklumi karena ketika itu ada pandemi. Tapi kan saat itu juga pemerintah memberikan insentif. Ini PHK-nya karena memang kondisi yang tidak baik-baik saja. Kondisi yang semakin menggelap. Apalagi terakhir itu deflasi dibilang BPS itu bulan Februari itu berlanjut, Pak, ya? Iya. Berarti daya beli kita masih Semakin melesuh daya beli masyarakat. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa ditangkap dengan baik, dengan tepat, dengan jujur, informasinya sampai ke istana, sehingga kemudian istana bisa berpikir bagaimana memperbaiki. Nah, harapan kita membuat ini, editorial ini, teman-teman sahabat Kabar Bursa sahabat di redaksi itu mau neropong ini,
tujuannya adalah untuk mengingatkan istana bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja seperti yang selama ini diperlihatkan oleh para elit. Tidak sedang baik-baik aja, yang ditandai katanya dalam artikel Bapak mengalami krisis kepercayaan publik dan kebangkrutan moral. Oh Ya. itu statementnya keras sekali Pak. Itu maksudnya seperti apa Pak? Apa yang Bapak lihat Pak Ya, saat ini? kita bisa lihatlah bagaimana statement para pejabat negara kita antara yang satu dengan yang lain tidak sinkron, bertolak belakang. Ada yang malah boleh kita bilang sangat menyakiti. Ya kalau mau keluar aja, kalau perlu tidak perlu kembali. Itu tidak mencerminkan dia sebagai pemerintah, Pak. Ya, tapi di pihak lain ada juga memberikan statement yang cukup sejuk dan itu mau menganggap bahwa ini adalah sebuah masukan. Nah, artinya di kalangan pemerintah kita, di jajaran kabinet juga itu ada yang arogan dan tidak kompak, menunjukkan bahwa sikap mereka dalam merespon tanda petik amarah publik itu tidak kompak. Kadar intelektualnya beda kali Pak? Ya, Nggak itu merata dia. Pak? Gimana Pak? Pastilah. Dari 100 sekian orang pasti berbeda-beda. Karakter kepemimpinannya berbeda, kemudian kecakapan akademiknya berbeda. IPK-nya maksudnya Pak? Enggak ya? Bukan. Ya, meskipun juga banyak yang mengatakan IPK tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan, tapi iya. pengalaman dan latar belakang akademik yang mumpuni itu biasanya membentuk karakter. Tapi kan juga ada yang anomali. Resapel pertama kan justru seorang profesor doktor, Pak. Ya, jadi tidak bisa juga menggambarkan secara umum bahwa IPK itu sangat menentukan, tapi sebetulnya lebih kepada mental dan karakter. Ya, dan ini juga sekaligus sebagai sebuah catatan harusnya yang mengotaki adanya retret para kepala daerah dan kemudian pejabat negara kabinet kemarin itu harusnya ini menjadi masukan nih bahwa ternyata meskipun kita sudah retret, sepertinya durasinya terlalu singkat sehingga tidak ketahuan semua. Mungkin tidak cukup dengan hanya retret. Sepertinya harus tes psiko juga ini para pejabat negara kita agar ketahuan karakternya. Mereka tidak bisa lagi menyembunyikan taringnya bahwa mereka adalah pejabat negara, karena lagi-lagi kita harus mengingatkan bahwa Presiden Prabowo di pidato perdananya kan sudah mengatakan, ayo siapa yang mau membangun bangsa ini, ayo silakan bergabung ke kabinet. Tapi rupanya kan apa yang terjadi akhir-akhir ini, ya itulah yang digambarkan oleh para mahasiswa dan para pegiat demokrasi di Indonesia saat ini mengatakan Indonesia lagi gelap dan terus menggelap dengan mencuatnya kasus baru. Kasus Pertamina yang menipu rakyat sampai ratusan triliun itu bukan kasus yang terakhir, Pak. Masih akan ada lagi kasus-kasus berikutnya akan terungkap. Dari mana Bapak yakin itu Pak? Ya kan sebelumnya Asabri, orang juga tidak yakin bahwa ini mungkin sudah selesai. Mungkin ini hanya karena kemarahan kepada orang-orang atau oknum yang di Asabri itu yang sudah tidak sejalan lagi dengan bosnya. Nah ternyata kan ini ada yang belakangan lebih besar lagi. Jadi liga korupsinya bisa lebih besar lagi Pak? Liga korupsinya Indonesia jalan terus nih. Saat ini mungkin pemegang pimpinan atau pemuncak klasemen itu untuk sementara masih korupsi timah ya. Ya, tapi itu kan masih kalkulasi oleh konsultan atau staf yang ditunjuk oleh KPK untuk menghitung atau kejaksaan. Nah, ini juga sangat bisa jadi mega korupsi di Pertamina jumlahnya akan membengkak terus. Karena itu kan bisa dihitung sebetulnya. Hitungannya sangat sederhana. Sekilas bisa kita hitung. Sudah berapa lama kasus ini terjadi dan setiap hari berapa konsumsi BBM di Indonesia, di seluruh Indonesia. Mengkonsumsi Pertalite, mengkonsumsi Pertamax berapa, dan itu bisa dihitung selisihnya. Mungkin kalau nominal bisa kita hitung Pak, tapi kalau kepercayaan itu bagaimana itu dia. Pak? Kepercayaan publik ya, apalagi Pertamina kan harusnya dia menjaga ya, hajat hidup orang banyak ya. Lain selanya memberikan kesejahteraan juga, karena dia menguasai sumber daya kita, itu bagaimana Pak? Tapi ini sebetulnya gini, terlepas dari situ Pak ya, sesungguhnya ini bagus, sangat bagus buat Kabinet Merah Putih, karena di 4 bulan pertama, ini sudah mulai muncul satu-satu nih. Residu-residunya sudah mulai muncul satu-satu. Mudah-mudahan ini segera muncul semua, lalu kemudian Presiden Prabowo berani membersihkan semuanya. Tapi mudah-mudahan saja langkah pembersihan yang dilakukan tidak menggunakan sapu kotor, tapi menggunakan sapu yang bersih. Karena kalau menggunakan sapu kotor,
itu lantainya bukan bersih, justru semakin kotor. Ganti pemain aja Pak. Enggak ya, nggak mungkin lah ya. Ya sangat bisa jadi. Bisa jadi ya. Harusnya berani kalau misalnya ini memang harus ganti pemain. Semua yang terlibat. Ini kan banyak juga para pengamat mengatakan, para kritikus menyatakan bahwa kok yang ditangkap ini masih kelas terinya, kelas kakapnya belum keluar nih. Ya, jadi Emang susah melacaknya Pak. Follow the money itu Pak. sebetulnya tidak susah, Pak. Sangat gampang. Ini jejaknya sangat terang benderang. Alirannya jelas nih. Mengalir kemana nih? Nah, tinggal apakah aparat hukum kita mau membuka semuanya atau tidak. Nah, problemnya adalah jangan-jangan ini saling sandra. Pada akhirnya akan, oke, kau buka itu, saya buka juga ini. Nah, jadi ini ya yang kemudian oleh para pegiat demokrasi kita mengatakan bahwa salah satu tuntutannya ya dari gerakan Indonesia Gelap itu adalah ketidaktransparansian dalam penegakan hukum. Masih dilakukan tebang pilih. Itu. Jadi ini yang harus dibuka secara transparan, siapa yang terlibat, selesaikan semua. Ya. Mau itu anak sendiri, mau tangan kanan, mau tangan kiri, potong kalau mau sehat badan ini. Tapi kita nggak pernah dengar kata-kata itu Pak ya dari Pak Prabowo ya Pak. Ya, kita tidak butuh kata-kata, tapi yang kita butuhkan sekarang adalah tindakan nyata. Ya, saat ini publik juga terlalu banyak kata-kata yang kemudian tiba-tiba berubah di tengah jalan kan gitu. Jadi pemerintah serius Pak ya menanggapinya Pak ya? Ya, kita berharap pemerintah super serius menanggapi ini barang dan menugaskan betul aparat hukum untuk membongkar ini. Ya Pak. Nah, terus tadi kan Bapak mengucapkan soal apakah pemerintah harus merubah strateginya. Nah, dalam hal ini ketika kita melihat tuntutan dari para aktivis dan juga para mahasiswa, apakah pemerintah harus merubah Pak kebijakan fiskalnya Pak? Kebijakan fiskal secara fundamental mungkin tidak ya, tapi strategi pendekatan yang dilakukan harusnya iya. Karena ada kan beberapa, ini kan sudah kelihatan ya, kemarin salah satu pabrik tekstil terbesar sudah pasti tutup kan, itu PHK luar biasa ya. Kalau kita lihat kan diakui oleh Kementerian Tenaga Kerja, PHK kita di tahun 2024 kan 80.000. Ya, angkanya kira-kira berapa tersebar di seluruh Indonesia, hampir di seluruh Indonesia, dengan tertinggi pertama itu kan ada di Jawa. Jawa Tengah, DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, kayak gitu kan, Banten. Yang mengejutkan karena tiba-tiba sudah setengah masuk. Nah ternyata itu ada daerah industri, daerah tambang. Artinya kan banyak yang tutup kan gitu, banyak PHK. Nah, karena itu pemerintah ini mungkin pahit, ini mungkin berat ya, karena harus kita memulai sesuatu yang baru. Jadi pemerintah termasuk dengan strateginya swasembada energi, ya memang harus super serius. Kalau memang mau swasembada energi, ya sudah. Nyatakan kita gunakan energi baru dan terbarukan. Kita beralih dari energi konvensional. Apapun tekanan publik internasional, kita harus berani mengatakan. Meskipun ini pasti berat, kan ini hal yang baru ya. Dan tapi dengan itu kan sebetulnya boleh dibilang mundur selangkah, tapi maju 5 langkah. Nah ini. Iya Pak. Terus tadi Bapak menyebutkan soal industri tekstil Pak. Pemerintah blunder nggak sih Pak khususnya untuk kasus Sritex ya Pak? Karena kan awalnya bilang pemerintah, negara harus hadir segala macam kayak seperti itu Pak. Nah ini kan kalau kita membaca juga catatan dan yang mencuat di DPR, itu kan ada beberapa yang membuat gelombang PHK terus terjadi di Bumi Pertiwi. Salah satunya karena kebijakan pemerintah juga yang terlalu longgar mengizinkan impor barang-barang tekstil juga masuk ke Indonesia. Akhirnya kan kita tidak mampu bersaing, ya gulung tikar lah Sritex. Kan mereka mengeluhkan itu. Keluhannya karena mereka tidak mampu bersaing, produknya Sritex itu kalah saing dalam hal harga dengan barang-barang yang ada dari luar, yang datang dari luar. Nah, coba kita lihat sekarang ini. Perang dagang yang sementara lagi terjadi antara Amerika dengan Cina, mereka saling melindungi produknya. Tapi kita atas nama perdagangan bebas membuka keran sebebas-bebasnya, tapi kita seakan-akan melupakan bahwa produk kita ketika akan dikirim ke luar negeri itu berbagai macam persyaratan dipersyaratkan negara tujuan. Nah, kenapa kita tidak berani memperlakukan hal yang sama untuk melindungi produk-produk dalam negeri kita? Berarti industri kita belum siap Pak untuk perdagangan bebas Pak ya? Bukan tidak siap sebetulnya. Siap, tapi
butuh perlindungan negara gitu ya. Karena gini, Uni Eropa itu begitu sangat melindungi bunga mataharinya dari serbuan sawit Indonesia, minyak sawit Indonesia. Nah, masa kita mau diperlakukan seperti itu? Mereka seenak-enaknya saja menyatakan ini minyak sawit Indonesia itu bermasalah dalam pengundulan hutan dan sebagainya. Macam-macam dibuatkan aturan. Nah, cuma satu kesyukuran kan sekarang sudah kementerian terkait kan sudah mulai melakukan perlawanan tuh. Ya sudah, kalau kamu tidak terima, ya sudah, kita tidak kirim. Kamu sendiri akan kedinginan di musim dingin nanti. Karena pasti produk bunga matahari untuk menggantikan produk yang berasal dari sawit itu tidak bisa mereka gantikan sepenuhnya kan. Kebutuhannya besar. Nah, ini yang kita mau sampaikan bahwa kalau produk kita diperlakukan begitu semena-mena oleh negara tujuan, lalu ketika mereka yang datang, kenapa kita terlalu membentang karpet merah? Sampai kemudian melupakan sendiri produk kita untuk memberikan perlindungan. Mungkin syarat, Pak, untuk investasi, Pak. Supaya investasi masuk. Tapi kan buktinya negosiasi, juga, Pak. ya buktinya juga kalau kita lihat di kasus kemarin teknologi kan, itu hanya untuk berapa miliar kita tarik urat leher yang begitu lama kan. Iya. Nah, artinya kan kalau kita mau sebetulnya udah. Kan kita sebetulnya apa yang ditakutkan Indonesia? Kecuali dalam hal-hal tertentu memang kita harus impor. Tapi kan sebetulnya ya ada tokoh bangsa mengatakan Indonesia ini adalah pasar yang mahal luas sebetulnya, lebih luas daripada daratan Eropa. Oh, jelas. Penduduknya lebih besar. Ini produk yang ada di Sulawesi dijual di Jawa, begitu juga sebaliknya. Hidup ini negara, Pak. Iya. Coba kita lihat Iran yang diembargo oleh Amerika. Apakah Iran mati konyol? Enggak. Justru mereka bisa menghasilkan produk-produk teknologi alat-alat perang juga yang luar biasa. Iya. Ya kan? Insinyur-insinyur kita hebat-hebat, Pak. Cuma kan lagi kabur aja dulu, Pak. Ya, Di luar, Pak. Ya, karena memang namanya perdagangan internasional, ya adalah fee di belakang itu. Nah, gitu. Nah, kita berharap betul-betul ini semua para pejabat kita ini kan berteriak semua industri-industri dalam negeri. Kami butuh kebijakan yang mendukung kami. Butuh kebijakan yang mendukung bergeraknya UMKM. Beri kami modal. Jangan persulit dalam mengurus kur misalnya. Jangan hanya kasih kur orang-orang tertentu, tapi kasih semuanya. Ya. Kemudian kami butuh ini pabrik-pabrik tekstil kita, kenapa dia kalah saing juga antara lain karena mesin-mesinnya sudah tua. Kami butuh, tapi ketika mereka mau investasi itu kan biayanya mahal. Nah, soal investasi, Pak, maka kan tidak akan lepas dari pasar modal, Pak. Nah, tadi Bapak bilang kita nggak usah merubah kebijakan fiskal, tapi pendekatannya aja. Iya. Apakah sekarang saatnya pemerintah merubah pendekatannya kepada pasar modal, Pak? Jadi tidak main judi. Betul. Karena ini harus modal asing terus keluar, Pak. Iya, jadi dari memang pasar modal kita. publik, para investor itu ingat statement pertama, mohon maaf, kepala negara kita yang mempersepsikan secara sama, hampir sama, antara pasar modal dengan aktivitas di pasar modal yang judi online. Itu saya tidak tahu siapa pembisiknya. Nah, itu masih tertanam di benaknya para investor. Nah, itu yang harus diubah. Nah, kalau di negara-negara lain, ini kan sebetulnya pasar modal itu dicari untuk dibuka, untuk kemudian mencari sumber investasi dalam negeri kan. Pakai. Kalau kita ini kan tidak. Sebaliknya. Iya. Ya, mereka mencari modal untuk mengembangkan. Karena sepertinya sudah ada kelihatan kecemasan itu mulai memuncak, Pak. BI, OJK dengan pelaku pasar semua udah berkumpul untuk memikirkan bagaimana pasar modal ini. Ya, jadi memang problem utamanya adalah karena pandangan publik itu sudah terlanjur dibuat gimana ya? Sejak awal. Kita juga tidak tahu siapa yang membisiki kepala negara sampai kemudian keluar statement seperti itu, dan itu kan blunder sebetulnya. Seorang kepala negara ngomong seperti itu, dan sampai hari ini tidak pernah diralat, Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Jadi, bagaimana, Pak, caranya pemerintah untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik, Pak? Mendapatkan kembali, istilahnya, ketenangan, masyarakat supaya tenang bahwa pemerintah sedang bekerja. Ya. Itu gimana, Pak, caranya, Pak? Satunya kata dengan perbuatan, Pak. Ya, jadi, ini kan semua sudah ada janji-janji politik sudah dibuat ya. Ini makanya kita membuat dari segala janji manis, realitas pahit. Nah, janji yang manis itu direalisasikan dan disampaikan. Karena gini,
sesuatu hal yang baik sekalipun, tapi salah persepsi di publik, itu bisa berterima tidak baik. Jadi ini juga harus dikawal. Jadi ini kan semua programnya Pak Presiden. Ketika kampanye kemarin kan kita bisa lihat itu ada berapa ratus tuh programnya semua. betul. Dengan program prioritasnya. Program prioritas ini coba di-create sedemikian rupa. Jangan terlalu mengandalkanlah influencer. Ya. Gunakanlah ini kementerian-kementerian, ya, saluran-saluran yang terverifikasi untuk memberikan penyerahan kepada publik. Karena hasil riset dan survei juga mengatakan bahwa sebetulnya media mainstream itu masih dipercaya oleh publik. Publik lebih percaya kepada media yang terverifikasi atau sumber-sumber yang terverifikasi dibandingkan yang para influencer yang kadang menghitamkan yang putih dan memutihkan yang hitam. Gitu. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, program-program ini pelan tapi pasti sudah coba direalisasikan. Nah, dan harus dilakukan evaluasi terus-menerus. Hasil evaluasi disampaikan. Kekurangan-kekurangannya disampaikan secara apa adanya dan dinyatakan bahwa ini akan diperbaiki. Mohon masukan publik bahwa ini adalah program, memang program presiden. Tapi kan harus kita ingat dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat. Jadi program ini kan dibuat oleh pemerintah, oleh presiden yang terpilih dan kabinetnya untuk masyarakat kan. Ya. Jadi dikembalikan ke masyarakat. Apakah cocok nih? Programnya bagus, tapi tata kelolanya seperti apa? Jangan terlalu memonopoli bahwa kebenaran tata kelola hanya di mereka. Ingat, masih banyak ini. Ya, 58% masih ada 42% yang lain kan gitu. Kalau kita hitung-hitung, kita hitung angka, Pak. Gitu ya. Nah, ini kan saat ini orang mengatakan begini, program makan bergizi gratis misalnya. Anaknya makan bergizi, tapi orang tuanya tidak makan bergizi. Ya, makan di sekolah makan siang bergizi, tapi makan malamnya tidak bergizi, bahkan tidak makan malam, kalau orang tuanya tidak berpenghasilan, kena PHK. Nah, ini juga harus dipikirkan, gitu ya. Nah, bagaimana memikir itu? Lapangan kerja harus terjamin. Nah, karena itu pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan jalan keluar bagaimana agar masyarakat bisa bekerja, bisa menghasilkan, sehingga makan siang bergizi itu bisa semakin hari semakin dikurangi. Kalau sampai 5 tahun itu berlanjut, itu bukan keberhasilan, Pak. Ukuran keberhasilan makan bergizi gratis adalah manakala dari tahun ke tahun semakin sedikit pesertanya, semakin sedikit objeknya. Artinya karena gizinya sudah semakin membaik. Tapi kalau semakin tahun semakin meningkat jumlahnya, artinya kan gizi masyarakat semakin rendah. Ini harus dibalik, kira-kira sama dengan persepsi korupsi, indeks persepsi korupsi. Semakin tinggi angkanya, semakin tidak bagus kan? Gitu. Dan semoga apa yang jadi kartu asnya Pak Presiden dan Danantara itu supaya bisa berhasil juga, Pak. Nah, ini lagi-lagi soal Danantara. Kita kembali ke Danantara. Danantara maksud dan tujuannya bagus, ya. Tapi polesannya yang sampai ke publik itu juga antara lain yang membuat publik tidak terlalu percaya kan, ragu karena ya sudah banyak contoh. Ya. Dan ini sangat luar biasa, dana yang sangat besar di situ. Nah, karena itu ya memang kita lihat itikat baik dari presiden, kepala negara melibatkan hampir semuanya yang di lingkarannya maksud saya. Hampir semuanya dilibatkan. Yang ada di lingkarannya. Bagi-bagi gitu maksudnya, Pak. Bagi-bagi ya. jabatan, Pak. Nah, ya itu. Itu hampir semua dilibatkan. Tapi kita akan lihat, ya, masalahnya, problemnya adalah salah satu penolakan publik adalah biasa karena pada sosok-sosok yang ditempatkan. Harusnya ini juga memang, contoh kasus begini, saya mau bilang tarik ke belakang dulu. Untuk orang menjadi komisaris di sebuah bank, itu kan harus lolos fit and proper test ya. dari lembaga terkait, OJK, BI. Nah, ini yang akan mengelola dana yang super besar. Apakah mereka telah lulus uji fit and proper test? Nah, ini kan publik sampai kemudian kenapa itu orang disimpan di situ? Ya mereka mencari sendiri. Ya, masyarakat kita sudah pintar hari ini. Mereka bisa mencari. Oh ini dari garis ini. Oh ini dari garis ini. Ini dari tarikan ini dari lingkaran ini. Nah, termasuk untuk penunjukan itu, Pak. Nah, itu dia. Penunjukan komisaris, direktur. Nah, ini kan kemudian ini akan dikejar nih. Yang hari ini boleh dibilang dengan Gerakan Indonesia Gelap,
kalau dia punya urat malu, yang paling tidak nyaman tidurnya Kementerian BUMN. Karena yang mega korupsi ini kan di Kementerian BUMN. Hasil tunjukkan Menteri BUMN. Kalau misalnya kita mau jujur, termasuk yang menunjuk itu harus mengambil pertanggungjawaban dong. Ya, Kenapa bisa lolos dari Kenapa bisa lolos? pengawasannya nih? Dan berapa tahun dia menjadi direksi di situ? Masa tidak ada pengawasannya gimana? Dan lembaga-lembaga auditor yang mengaudit itu semua, yang bisa lolos yang begitu besar kerugian negara, sebetulnya bukan kerugian negara, bisa dibilang kerugian publik, karena publik kan ditipu kan. Barang nilai A tapi dijual nilai B. Iya, betul. Nilai 1, harga 1 tapi dijual 2. Kan yang konsumen yang dirugikan ini. Iya. Ya, konsumen adalah masyarakat. Iya. Dan kadang juga pemerintah juga yang ikut juga karena mereka paling banyak perjalanan dinas dan menggunakan BBM itu kan. Nah, kita semua ditipu nih. Semua. Nah, harusnya semua yang terlibat di situ kan, ya orang mengatakan segala sesuatu dilihat di rekrutmennya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah rekrutmen untuk komisaris dan direksi BUMN gimana? Pada ini orang akan tarik, wajar. Nah, kemudian orang menjadi ragu di Danantara karena model rekrutmen orang masuk itu kan tidak transparan. Mungkin transparan di lingkarannya, di dalam ruang-ruang sempitnya. Tapi kan publik tidak tahu. Harusnya ini kan ada penjelasan publik. Ya kan ada di istana kan ada yang bertugas itu. Harusnya dari awal menyampaikan tuh. Dilantik tanggal 21, 22 Oktober. Atau kalau perlu lelang jabatan aja Pak ya. Ya kenapa? Ya itu Siapa antara ya? lain. Itu antara lain. Mungkin ya supaya publik. Tapi kalau itu kan agak lama lagi ya. Tapi kan ada namanya lelang cepat. Ya. Dibuka aja kan. Nah itu yang antara lain membuat, wah kenapa itu yang masuk? Itu yang, ya kan kita lihat penolakan publik itu, 7 BUMN utama kita kan nilainya di pasar publik melunglai kan, merah menyala. Bukan on fire Pak ya. Tidak on fire. Kalau di timnas sepak bola tidak on fire. Tidak on fire. Ya, jadi ini semua yang kemudian muncullah gerakan Indonesia Gelap. Dan sekali lagi kita harus menyampaikan bahwa harusnya pemerintah tidak baper dengan gerakan itu. Ya memang tentu tidak bisa semua publik bisa terpuaskan. Tapi gerakan Indonesia Gelap ini kalau kita secara cermat, secara kepala dingin mau membaca pelan, apa sih maksud gerakan ini, apa semua ini? Kan sebetulnya pemerintah bisa menjelaskan itu. Apa yang dituntut oleh para mahasiswa, antara ini kan mahasiswa awalnya kan ragu, anggaran pendidikan dipotong sehingga mereka menjadi ini. Kalau itu mungkin tidak dipotong dari awal ya, tidak ada kesalahan interpretasi, itu mungkin mahasiswa belum turun. Nah, tapi itu kalau kita lihat itu antara lain yang pemicu utama mahasiswa turun kan, wah anggaran pendidikan kita dipotong nih. Nah kemudian melebarlah mahasiswa ini semakin mendapat informasi, oh semakin banyak ternyata, memuncaklah semua ini. Nah jadi lagi-lagi sekali lagi kita bisa menyampaikan bahwa idealnya apa yang terjadi hari ini, pemerintah, kepala negara, tidak perlu emosional menanggapinya, tapi duduk dingin, kepala dingin, menanggapi dan memberikan jalan keluar, menunjukkan, oh, apa yang diinginkan oleh publik saya. Ya. Jangan hanya apa yang diinginkan di kelompok-kelompok di dalam ruangan-ruangan tertentu, tapi masyarakat luas, turunlah ke lapangan. Ini kan banyak sekali nih. Menarik Pak. Ya. Berarti memang yang kita tunggu adalah jalan keluar ya Pak ya? Jalan keluar yang apa yang diharapkan oleh publik. Publik jangan lagi bertanya publik yang mana, jangan lagi ada pejabat yang mengatakan yang gelap mana, kamu yang gelap, oh jangan juga begitu. Ya 42% Pak. Enggak. Enggak ya. Jadi kalau misalnya dia bertanya yang mana yang gelap, iya 42% yang gelap. Nah, berilah keterangan. Kan ketika sudah terpilih, ketika sudah disumpahkan, ketika disumpah sebagai kepala negara, ketika disumpah sebagai anggota kabinet, kan bukan bekerja untuk 58%. Tapi bekerja untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi semuanya ini harus dirangkul. Betul Pak. Iya. Iya Pak, betul Pak. Jalan keluar yang kita nanti Pak ya. Karena kan kalau kita di tengah badai Pak, ada orang bilang badai pasti berlalu. Tapi kalau kita jalan di tempat kan kita tetap ada dalam badai Pak ya. Yang celakanya badainya belum berlalu, kita sudah tenggelam duluan. Kalau misalnya badainya mampu kita lalui, badainya lewat, kita bisa melewati itu, selamat kita sampai di tujuan. Kalau nggak karam ya Pak ya. Kalau sudah karam duluan, sudah selesai kita kan. Baik, terima kasih Pak Usle untuk pemikiran dan pandangan yang sudah dibagikan.
Dan sahabat kabar bursa, jangan pernah padamkan api sekecil apapun itu jikalau Anda tentu berada di tengah kegelapan. Dan jangan berdiam dan putus asa, perubahan harus dimulai sekarang, dimulai dari Anda. Jangan lewatkan episode Editorial Point pekan depan, pasti selalu ada topik menarik yang untuk dibahas, memperluas wawasan, dan melapangkan cara berpikir Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, jangan lupa like dan share ya. Dan ikuti terus berita terkini di kabarbursa.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Jacob Tobing pamit undur diri, sampai jumpa.